Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Martin Tambubolon, NIM 1703010048. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang perkembangan ekspor buah kakao atau biji kakao dari Indonesia dan juga proses fermentasi yang dilakukan oleh para petani kakao di Indonesia pada masa sekarang ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini sudah ada dua pertanyaan inti, tapi sebelum saya menjawabnya, saya akan memberikan sedikit pendahuluan atau pengantar kepada kita seluruhnya. Pertama-tama, perlu kita ketahui bahwasanya kakao atau yang bernama Latin Theobroma cacao itu merupakan suatu tanaman komoditas pertanian subsektor perkebunan yang mana merupakan peranan penting bagi negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena merupakan tanaman dengan penghasil devisa dan juga sebagai sumber penghasilan bagi para petani, khususnya di wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi, Papua, dan juga Kalimantan. Selain itu, dalam kakao yang diolah untuk menjadi produk-produk adalah bagian dari bijinya. Ini adalah bentuk dari biji kakao yang akan diolah menjadi beberapa produk. Nah, biji inilah yang sering diolah menjadi makanan maupun minuman, pangan fungsional, dan juga digunakan sebagai kosmetik maupun juga farmasi. Di Indonesia sendiri, kakao merupakan sumbangan devisa terbesar ketiga setelah kelapa sawit dan juga karet. Dan juga Indonesia merupakan produsen atau penghasil kakao terbesar se-Asia loh. Indonesia juga negara ketiga terbesar eksportir biji kakao di dunia dengan 9,74%. Yang mana yang pertama itu adalah Pantai Gading, yang kedua adalah Ghana, yang ketiga Indonesia diikuti oleh Nigeria, Nigerian, Kamerun, dan Ekuador. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, bagaimana perkembangan ekspor dan sumbangan devisa produk kakao saat ini? Ini adalah grafik dari perkembangan volume ekspor Indonesia tahun 2000 hingga 2015 biji kakao dan kakao olahan. Untuk biji kakao itu disimbolkan dengan garis yang tanpa putus-putus dan untuk olahan garis putus-putus. Oke, langsung saja kita untuk perkembangan volume ekspor biji kakao. Jadi di tahun 2000 itu Indonesia mampu mengekspor biji kakao sebanyak kurang lebih 450 ton. Dan seiring perkembangan waktu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan juga penurunan yang tidak stabil. Hingga pada tahun 2015 Indonesia mampu mengekspor biji kakao yakni sekitar 400.000 ton. Untuk biji kakao olahan, Indonesia hanya mampu mengekspor 100.000 ton dari tahun 2000 hingga 2009 dan mengalami penurunan dari tahun 2009 ke 2011, dan di tahun 2012 dia mengalami kenaikan namun tidak signifikan naiknya, hingga tahun 2015 mampu mengekspor biji kakao olahan itu sekitar 150.000 ton. Untuk nilai ekspor atau harga jual dari kakao Indonesia itu yang dijual ke luar negeri dengan US dollar di tahun 2000 itu adalah tahun yang paling rendah nilai ekspornya, yakni 350 juta US dollar, dan yang tertinggi adalah di tahun 2008 dan juga 2010 yakni 1.400 juta US dollar. Itulah jawaban untuk bagaimana perkembangan ekspor dan sumbangan devisa produk kakao saat ini. Namun pada tahun 2020 ini menurut data Pusat Statistika, pada tahun 2019 yang lalu dari mulai bulan Januari hingga Mei itu mengalami penurunan dari ekspor kakao Indonesia yakni 20%, dan juga pada tahun yang berikutnya juga mengalami penurunan yang tidak jauh berbeda dari tahun yang sebelumnya atau periode sebelumnya.
Untuk yang kedua, pertanyaan nomor 2, jelaskan apakah pada saat sekarang ini biji kakao atau coklat di Indonesia masih jarang difermentasi. Jawabannya menurut saya adalah masih jarang difermentasi. Mengapa demikian? Saya kutip dari Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia, Swetanto Abdullah, mengatakan pada saat ini belum banyak petani Indonesia yang melakukan fermentasi kakao, padahal tahapan tersebut sangat penting untuk menghasilkan produk biji kakao, yakni kakao produk. Fermentasi kakao itu penting, pasalnya tanpa tahapan ini kakao produk tidak bisa menjadi bahan pembuat makanan dan minuman. Dan menurut literatur yang saya baca, petani-petani yang enggan melakukan fermentasi itu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah harga jual dari biji kakao yang fermentasi dengan non fermentasi itu tidak jauh berbeda. Dari literatur yang saya baca, untuk biji kakao kering tanpa fermentasi itu berkisar 26.000 hingga 30.000 rupiah untuk per kilogramnya, sedangkan yang untuk difermentasi itu sekitar 50.000 sampai 60.000 rupiah per kilogramnya. Tentunya tidak jauh berbeda karena bagi petani mungkin kos atau biaya yang diperlukan untuk melakukan fermentasi juga tidak kecil biayanya ataupun memerlukan biaya seperti itu, maka banyak petani di Indonesia masih enggan melakukan fermentasi. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan nomor 1 adalah bagaimana perkembangan ekspor dan sumbangan devisa produk kakao saat ini? Saat ini belum ada perubahan pesat dari industri kakao dalam negeri khususnya di bidang ekspor. Dan juga pelaku industri kakao dalam negeri di tahun 2020 ini melihat bisnis biji kakao secara umum produksi akan mengalami sedikit penurunan. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah serangan hama dan penyakit, dan juga perubahan iklim, serta fermentasi kakao yang jarang dilakukan oleh petani-petani. Untuk yang kedua, jelaskan apakah saat sekarang ini biji kakao di Indonesia masih jarang difermentasi. Saya tadi sudah menjawabnya. Ya, masih jarang difermentasi karena harga jual dari kakao non fermentasi dengan fermentasi itu tidak jauh berbeda bagi petani. Dan juga belum adanya pengetahuan kepada petani bahwasanya fermentasi itu dapat meningkatkan mutu atau kualitas dari kakao tersebut. Padahal kita ketahui bahwasanya jika kita melakukan fermentasi, tekstur, rasa, warna dari biji kakao yang telah diolah akan meningkat atau lebih bermutu dibandingkan jika tidak dilakukan fermentasi. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.